Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panja Zulfa Pratama. NIM saya 160 16 25 107. Dan saya Muhammad Iqbal Sabri dengan NIM 16056 25084. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 250332090. Nah, Mas Ruli, di sini saya akan menanyakan, pernahkah merasa kesulitan mengikuti pelajaran karena ada materi atau tugas yang membutuhkan alat atau biaya ekstra yang sulit dipenuhi? Di masa SMA saya sebetulnya ada beberapa ya, dengan kurikulum yang baru ada beberapa pelajaran yang Di sini saya akan menanyakan, pernahkah merasa kesulitan mengikuti pelajaran karena ada materi atau tugas yang membutuhkan alat atau biaya yang ekstra sulit dipenuhi? mungkin kalau dari materi saya tidak ada yang kesulitan. Nah, case-nya itu mungkin kalau dari saya pribadi ada beberapa pelajaran yang memiliki project yang dimana project tersebut tuh ada berupa barang yang harus kita beli, bukan dari segi finansial tapi dengan cara kita mencari barang yang dimana barang tersebut tuh harus beli secara online yang tidak bisa ditemukan di tempat-tempat offline. Begitu aja sih. Pertanyaan kedua ini ada, apakah harapan terbesar kamu jika pemerintah atau pihak sekolah agar pendidikan di sini bisa sejajar dengan sekolah di tempat lain gitu? Mungkin untuk pemerintah kita mulai dari case-case yang ada di lingkungan sekolah saya dulu, yang dimana fasilitas di lingkungan saya itu ataupun di sekolah saya itu kurang memadai, seperti yang ada di dalam kelas. Contohnya ketika kita belajar membutuhkan proyektor, yang dimana proyektor tersebut itu tidak sepenuhnya bisa dan kita harus ganti-ganti proyektor lain yang mungkin itu bisa berebutan sama kelas lain gitu kan. Contohnya juga ada beberapa wastafel di sekolah saya juga yang tidak berfungsi dengan baik, yang dimana airnya itu kadang ya kurang baik. Dan juga ada beberapa fasilitas lagi seperti kamar mandi dan juga tempat-tempat yang sangat dibutuhkan di sekolah lain. Oke, terima kasih Bang Ruli sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari observasi kita ini. Oke, sekian dari saya Muhammad Iqbal Sabri Dan saya Panja Zulfa Pratama, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir. Di sini saya akan melengkapi tugas video wawancara untuk UAS mata kuliah wawasan pendidikan. Jadi di sini saya akan mewawancarai kebetulan ibu saya yang berprofesi sebagai guru. Jadi untuk langsung saja masuk ke pertanyaannya. Bagaimana menurut ibu kesenjangan latar belakang ekonomi siswa mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas? Ya, berdasarkan pengalaman yang saya alami selama beberapa tahun mengajar ini, latar belakang siswa yang kurang secara ekonomi sangat berpengaruh dalam proses pencapaian tujuan belajar di sekolah. Contoh, tidak mempunyai krayon, sedangkan krayon itu sangat dibutuhkan untuk proses belajar mengajar sekolah. Karena tujuan yang ingin dicapai tidak maksimal, maka itu latar belakang siswa itu sangat mempengaruhi seorang siswa untuk bisa mencapai belajar yang maksimal. Demikian. Ya, sekian wawancara kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian nonton video wawancara tadi, sekarang saya mau menjelaskan mengenai perspektif tokoh pendidikan nih. Nah, yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, peserta didik harus memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Lalu, ada juga dari Paulo Freire yang menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan peserta didik melalui proses pembelajaran yang aktif, dialogis, dan mendorong kemampuan berpikir kritis. Dan juga guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif di pembelajaran.
Berikut ini beberapa solusi yang bisa saya sampaikan dari masalah yang ada di video ini. Yang pertama itu adalah sekolah mengajukan pengadaan atau perbaikan proyektor melalui dana BOS maupun bantuan pemerintah. Yang kedua, melakukan perawatan rutin terhadap fasilitas-fasilitas sekolah, terutama wastafel dan kamar mandi. Yang ketiga, menyesuaikan tugas proyek dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan barang di lingkungan sekitar siswa. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antara sekolah, komite sekolah, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sarana prasarana sekolah. Terima kasih.